kenapa kalau dia memang mencabut tanggal 30, kenapa pada saat itu atau sehari setelahnya nggak melakukan preskon, dipublish ke media pencabutannya tersebut? Kenapa dia publish ke media setelah saya preskon ke media pengunduran diri tanggal 5 Oktober? Di minggu siang ini teman-teman menyediakan waktu untuk datang hadir terkait dengan klarifikasi dan menginformasikan bahwa ada dugaan ya pelecehan profesi advokat yang dialami oleh rekan saya Mas Fayat, yang diduga dilakukan oleh mantan kliennya ya, yang berinisial MM. Kenapa saya bilang ini ada satu perbuatan dugaan pelanggaran atau pelecehan tentang martabat profesi advokat? Karena di situ di beberapa kutipan media, baik itu secara visual maupun secara online, saya melihat ada pernyataan ya yang diduga dilakukan oleh Bapak MM ini yang betul-betul sangat menyinggung atau merendahkan profesi advokat, di mana pada saat itu dia menjawab pertanyaan daripada teman-teman media, awak media, dan menyatakan bahwa rekan saya Mas Fayat yang dulunya adalah ketua tim ya Mas, ketua tim dari kuasa hukum Bapak MM, dibilang katanya Mas Fayat ini mengemis-ngemis untuk mendapatkan kuasa atau menangani perkara, yang dimana setelah kami juga melihat sama-sama itu tidak bersesuaian dengan fakta. Lalu Bapak MM menyampaikan juga bahwa nggak apa-apa hilang satu pengacara ya, saya tetap didampingi oleh banyak pengacara sambil memamerkan pengacara masing-masing. Nah, di situ saya melihat ada satu ketidakpantasan ya dari seseorang yang menggunakan jasa hukum atau menggunakan advokat ya, profesi advokat untuk mendampingi persoalan hukum yang dia sedang hadapi. Nah, saat ini juga dia masih memerlukan pendampingan dari advokat. Jadi saya mengecam keras ya, dan berharap Bapak MM segera meminta maaf ya untuk profesi advokat, karena kami semua hadir di sini perwakilan dari teman-teman organisasi advokat LBH yang juga ikut merasa tersinggung. Kalau memang ada persoalan secara personal dengan Mas Fayat, silahkan saja, atau tidak perlulah diumbar ke media. Perlu diketahui bahwa kehadiran Mas Fayat mendampingi Bapak MM ini ya telah dirasakan oleh Bapak MM itu apa yang sudah dikerjakan. Contoh, Mas Fayat sudah bikin LP ya, sudah bikin laporan polisi tanda tangan kuasa. Sehari setelah tanda tangan kuasa. Artinya Mas Fayat ini sudah bekerja loh, sudah bekerja dengan baik sesuai dengan surat kuasanya. Dia jalankan profesinya dengan baik. Selalu apa lagi Mas? Sehari kemudian ke MUI. Nah, sehari kemudian ke MUI. Bisa bertemu dengan Pak Sekjen MUI pusat pada saat itu. Artinya kalau kita melihat ya secara umum, kerja dari Mas Fayat ini sebagai kuasa hukum sudah betul-betul totalitas. Ya, maka kami sangat menyayangkan, kami ya, bukan personal, sangat menyayangkan kenapa Bapak MM itu bisa sesumbar di media merendahkan ya Mas Fayat selaku sebagai seorang advokat ya, seolah-olah Mas Fayat ini tidak ada nilainya di mata dia, tidak ada harganya, tidak ada kerjanya. Ini yang kami sayangkan. Sehingga teman-teman juga di sini organisasi baik Himpunan Advokat Muda Indonesia yang saat ini mendampingi Mas Fayat dan teman-teman organisasi lainnya itu betul-betul menuntut supaya Bapak MM itu mencabut pernyataannya, memohon maaf kepada profesi kita sebagai advokat. Kalau memang mereka kasarnya
para advokat yang ada di barisannya Bapak MM saat ini merasa bukan advokat, ya silakan saja. Yang seharusnya dia juga ikut tersinggung, atau paling tidak ya, saudara Halim itu ya, yang sekarang menjadi kuasa hukumnya MM itu, paling tidak saudara Halim kan menyatakan bahwa saya ini profesor, saya ini senior, paling tidak dia harus mengajarkan kliennya sopan santun. Kamu kalau nggak suka sama Fayat, silakan bicaranya Fayat, jangan bicara profesi advokat. Paling tidak seperti itulah, gitu loh ya. Nah, dalam hal ini, maka karena apa yang disampaikan oleh Bapak MM itu tidak bersesuaian dengan fakta dan rekam digital yang kita miliki, sehingga Mas Fayat bersama kami semua mengambil langkah hukum atau upaya hukum. Yang disampaikan mantan klien saya pada saat preskon di Polda Metro Jaya tanggal 8. Itu yang saya jadikan sebagai alat bukti pelaporan saya dari link YouTube. Dari link YouTube, pernyataan dia waktu preskon sehabis dia diperiksa sebagai pelapor tanggal 8 Oktober 2021 di Polda Metro Jaya. Gitu ya. Dan yang ketiga, di sini saya akan membantah bantahan-bantahan terkait surat pencabutan kuasa. Surat pencabutan kuasa Saudara Mansadin yang terbit tanggal 30 September ya. Tanggal 30 September itu udah terbantahkan oleh bukti-bukti jejak digital yang saya punya terkait percakapan dan juga chat WA antara saya dengan mantan klien saya itu setelah tanggal 30. Paham ya? Setelah tanggal 30 itu saya masih melakukan percakapan dengan Marsadin dengan MM terkait penanganan perkara saya terhadap klien saya itu, terhadap MM. Jadi itu bohong besar kalau dia sudah mencabut kuasa saya tanggal 30 September. Karena setelah tanggal 30 September, tanggal 1 kita masih percakapan karena hari Jumat kita udah janjian mau datang ke Polda untuk melakukan upaya-upaya hukum. Seperti itu. Dan tanggal 4 hari Senin dia masih telepon saya, masih WA saya, tapi nggak saya respon karena apa? Saya tanggal 4 hari Senin itu udah saya melakukan pengunduran diri. Dan tanggal 5 pagi-pagi dia datang ke rumah saya. Tujuannya apa? Saya nggak tahu karena pada saat itu saya tidak ada di rumah. Tapi dia kirim video sama foto dia sedang berada di depan rumah saya. Di situ dia menyatakan bahwa mau ketemu saya. Tapi karena saya tidak di rumah, dia datang jam 7 pagi. Dan saya datang ke rumah setelah jam 8. Saya baru pegang HP, saya baru langsung bales. Tapi saya balesnya dengan surat pengunduran diri saya. Dari situ dia nggak ngerespon saya sampai sekarang. Paham ya? Itu terkait surat pengunduran diri. Yang kedua, kenapa kalau dia memang mencabut tanggal 30, kenapa pada saat itu atau sehari setelahnya nggak melakukan preskon, dipublish ke media pencabutannya tersebut? Kenapa dia publish ke media setelah saya preskon ke media pengunduran diri tanggal 5 Oktober? Paham ya? Jadi itu ada kejanggalan. Dan perlu rekan-rekan media pahami, saya ini sebagai orang hukum, saya paham betul apa tanggung jawab saya sebagai seorang advokat pada saat klien sudah mencabut kuasa. Berarti kan ada bukti tertulis yang dimiliki oleh klien saya bahwa surat kuasa saya udah dicabut. Nggak mungkin seorang saya itu, seorang advokat, udah dicabut terus masih mengundurkan diri, preskon lagi ke media. Itu resikonya sangat besar buat saya kalau memang itu terjadi pencabutan tanggal 30. Bukan cuma saya, orang awam pun nggak akan berani kalau udah dicabut kuasanya terus dia mengundurkan diri 5 hari kemudian dan preskon di media. Logika sederhana itu aja. Logika sederhana itu saja. Jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang saya punya penilaian ada diduga direkayasa surat pencabutan tersebut. Seolah-olah pencabutan itu sudah terbit sebelum saya mengundurkan diri. Hanya ini untuk membentuk opini, mengcounter opini saya mengundurkan diri. Gimana caranya bahwa opini terbentuk pencabutan itu sudah dilakukan lebih dahulu, tapi fakta-fakta jejak digital membuktikan lain. Seperti itu. Kedua, terkait pernyataan dia yang katanya saya memohon-mohon menjadi advokatnya dia. Ini dibantahkan dengan pernyataan teman saya yang juga klien saya, yang juga temannya dia yang minta saya jadi lawyer, jadi PH-nya MM. Ini tanggal 13 September dia menyatakan Ali Ajabang berminat jadi lawyernya, dan dia sampai
menyampaikan besok makan siang di Ben Hill sama Abi. Abi itu sebutan untuk MM. Terus sampai dia telepon-telepon saya untuk ketemu, sampai kalau logikanya ya, ini yang penting ada buktinya. Kalau memang saya memohon-mohon, kenapa juga saya di Cirebon sampai dianya yang ngejar ke Cirebon? Itu yang penting. Kalau yang mengejar saya, yang pengen jadi lawyernya, pasti saya yang ngejar di mana posisi MM berada, saya yang ngejar. Tapi ini saya bilang, Pak Malik, saya adanya di Cirebon, saya nggak di Jakarta, saya lagi ada acara keluarga. Baik Pak, saya nyamperin saya ke Cirebon. Bukti chat-chat bahwa dia ke Cirebon ada semua. Bukti transkrip percakapannya ada semua. Itu yang saya jadikan alat bukti semua di laporan saya, seperti itu. Jadi semua dalil-dalil dia nggak pakai data. Saya menyampaikan semuanya pakai data. Saya nggak mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan saya tanpa didukung data yang akurat. Dan ini jejak digital, nggak bisa direkayasa. Tapi dia menyampaikan ke respon di media, dia nggak ada data, silakan buktikan. Data dia cuma surat pencabutan kuasa tanggal 30 September itu. Dan itu terpatahkan dengan pernyataan-pernyataan saya. Tanggal 1 kita masih komunikasi. Tanggal 1 kita masih komunikasi, 1 Oktober. Ini percakapan saya dengan MM. 2 kali percakapannya. Dan ini membahas bukan pencabutan, tapi membahas penanganan perkaranya dia di Polda Metro. Ini bukti yang sangat telak ini, yang belum, ini yang ceroboh, yang mungkin MM itu tidak sampai ke sana, bahwa jejak digital itu masih saya simpan. Dan yang kedua, bukti jadi dari MM sendiri, bahwa saya meminta-minta dia jadi lawyernya, ini dibuktikan, dia sendiri yang meminta ke saya beberapa kali telepon. Lihat, panggilan tidak terjawab dari MM, dan dia ngirimin KTP. Bunyinya, buatkan surat kuasa Bang Fayad ke saya. Ini panggilannya jauh sekali. Ini artinya, bukti. Saudara ya, MM beberapa kali mencoba menghubungi saya untuk dibikinkan surat kuasa. Dan reaksi saya sederhana, saya tidak jawab malam itu, paginya saya baru jawab, insya Allah nanti saya buat surat kuasanya Bi. Ini bukti jawaban saya, ini bukti jawaban yang sangat respon saya sangat senang sekali, apa bukan begitu? Beda. Kalau orang yang responnya sangat senang untuk dibikinkan surat kuasa pasti siap. Dengan pokoknya jawabannya beda. Saya datar-datar aja. Insya Allah nanti saya buat surat kuasanya Bi. Karena di sini kenapa? Saya dengan tim saya sebenarnya keberatan. Karena apa? Permintaannya klien saya agar Halim Darmawan, rekan sejawat itu dimasukkan ke kuasa saya. Jadi yang dinyatakan klien saya kemarin bahwa Halim Darmawan itu legowo, mau dimasukkan namanya ke kantor hukum saya. Ini faktanya. Dia yang memohon ke saya agar Halim Darmawan dimasukkan ke kantor kuasa hukum saya, di kuasanya. Sedangkan tim saya keberatan. Cuman karena saya melihat ini ada orang minta bantuan hukum, kita harus layanin, nggak masalah. Itu juga beliau juga Pak Halim itu rekan sejawat, nggak masalah lah, kita masukkan dalam kuasa itu ya.